Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Raka. Salam jumpa di episode ke-41 dari Rajut Kasih TV YouTube channel. Pada episode mencari orang tua kandung kali ini ada kisah Mesya yang sudah 30 tahun lebih mencari ibu kandungnya. Simak sesaat lagi. Sobat Raka, kasus mencari ibu kandung dari Mesya yang telah diserahkan ke orang tua angkatnya saat ia berusia 2 atau 3 bulan. Mari kita simak kisah pencarian ibu kandung yang ditulis oleh Mesya yang akan saya bacakan berikut ini. Hai, sebut saja saya dengan nama Mesya. Saat ini saya berusia 30 tahun. Selama 30 tahun ini saya merindukan untuk bertemu dan kenal dengan ibu kandung saya. Sejak bayi merah usia 2 atau 3 bulan, saya sudah diserahkan, mungkin tepatnya ditinggalkan, untuk diurus orang tua angkat saya, yakni Bapak Uci Sanusi dan almarhumah Ibu Arom di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Cijayanti, Sentul, Bogor. Saat ini saya masih tinggal bersama orang tua angkat saya dengan harapan ketika ibu mungkin tergerak mencari saya masih di tempat yang sama di mana saya ditinggalkan olehnya. Sedikit cerita yang saya dengar dan kumpulkan dari ibu angkat dan saudara-saudara angkat saya sebagai berikut ini. Pada tahun 1990, tidak diketahui bulan apa, ibu melahirkan saya yang menurut cerita saya dilahirkan di Rumah Sakit PMI Bogor atau RSUD Bogor. Mungkin saja ada catatan kelahiran di rumah sakit atau Dinas Kependudukan dan catatan sipil, tapi saya belum bisa menemui bagian yang berwenang akan data tersebut. Setelah melahirkan saya, ibu kandung sempat berdiam tinggal bersama ibu angkat saya di Cijayanti, Sentul selama 2 atau 3 bulan sebelum akhirnya pergi meninggalkan saya. Beliau meninggalkan saya, bayi merah yang tak berdaya ini, ke tangan orang lain yang bukan siapa-siapa beliau. Menurut ibu angkat, nama ibu kandung adalah Nina atau Evi. Kemudian kakek atau ayah dari ibu kandung saya konon dulu bekerja sebagai anggota TNI atau Polri. Jika ibu kandung saya masih hidup, usia beliau mungkin sekitar 48 sampai 55 tahun. Lalu di tahun sekitar 2005, saya sudah di bangku SMP saat saya tahu dari keluarga angkat bahwa saya adalah anak pulung alias anak angkat. Hati saya begitu hancur. Hati saya hancur saat mendengar cerita bagaimana ayah dan ibu kandung saya membuang, meninggalkan, menelantarkan saya, dan tidak menginginkan saya ada di kehidupan mereka.
Singkat cerita, saya berusaha mencari tahu siapa orang tua kandung saya, dan dengan banyak usaha dan bertanya ke sana kemari, saya berhasil menemukan keberadaan ayah kandung saya dengan susah payah. Nama beliau adalah Rajak Satari, biasa dipanggil Akeo. Beliau saat ini tinggal di daerah Bogor, Jawa Barat. Jarak yang cukup dekat untuk melihat dan memperhatikan saya jika beliau benar-benar menganggap saya ada. Dari ayah kandung saya tak ada data, cerita, atau informasi terkait nama asli saya yang diberikan oleh ibu ataupun nama asli ibu saya. Hanya Nina atau Evi yang dapat diketahui. Semuanya seperti gelap dan tidak ada kejelasan. Tahun 2020. Genap 30 tahun saya mencari keberadaan ibu kandung saya. Tak ada tambahan informasi yang berharga. Selama 30 tahun ini, saya masih berharap dapat bertemu dengan ibu kandung saya. Saya hanya punya beberapa foto dari ayah kandung saya. Itu pun foto saat beliau tak lagi muda. Mungkin tak ada yang bisa mengenali beliau hanya dari foto saat ini. Saya berharap dengan nama Akeo atau Rajak Satari dapat menjadi sarana informasi bagi siapapun yang membaca tulisan saya ini agar dapat berbagi info kepada saya. Ibu, 30 tahun lalu engkau meninggalkan aku. Aku masih hidup, Bu. Dan aku masih menunggu di tempat di mana aku dulu dititipkan dan ditinggalkan. Ibu, 30 tahun bukan waktu yang singkat untuk mencarimu. Dan rasa keingintahuanku begitu besar untuk bertemu. Terkadang aku ingin menyerah, tetapi hati dan jiwaku sebagai anak selalu berharap untuk bisa bertemu. Aku tak pernah ingin pindah dari rumah ini, Bu. Rumah di mana 30 tahun lalu kau tinggalkan aku. Agar jika ibu tergerak untuk mencariku, aku masih di tempat yang sama, Bu. Di tahun 2021 ini, hanya sederhana pintaku. Aku ingin bercerita, Bu. Aku ingin ibu dengarkan ceritaku selama ibu tak ada. Jika ibu harus kembali ke kehidupan ibu dan meninggalkanku kembali, aku tak apa, Bu. Aku hanya ingin pelukmu, ingin tahu nama aslimu agar dapat kusebut dalam setiap doaku. Demikian cerita dari Mesya. Jika Sobat Raka, Anda yang mengetahui informasi tentang hal di atas yang sudah saya bacakan tadi, Sobat Raka dapat menghubungi Mei melalui redaksi Mesya melalui redaksi Rajut Kasih TV. Besar harapan Mesya agar cerita ini dapat disebarluaskan di berbagai platform internet dan sosial media. Terima kasih atas waktu dan sharingnya.
Sobat Raka dapat membantu jika mengetahui keberadaan ibu kandung Misha dengan menghubungi redaksi Rajut Kasih TV melalui WA 0812 63085 911. Hanya WA atau email kami redaksi.rajutkasih@gmail.com. Pencarian dan pertemuan akan kami dokumentasikan serta siarkan di Rajut Kasih TV, YouTube channel, dan media sosialnya. Nah, Sobat Raka, nantikan episode-episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe acara ini untuk mengikuti kisah-kisah pencarian orang tua kandung terbaru. Oh ya Sobat Raka, tolong share sebanyak-banyaknya Rajut Kasih TV YouTube channel ini agar peluang diketemukannya orang tua kandung semakin besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.